Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu Karunia Tuhan 19 Juli 2020. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Efrata, kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan yang masih tetap setia untuk beribadah dari rumah dikarenakan wabah pandemi COVID-19. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Kristus, Sang Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar, Gereja Toraja Mamasa, dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya, dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan bersama PKJ 11, kita lakukan ayat yang pertama dan kedua, inilah hari Minggu. Percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Berilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah datang segera. Ibadah kita saat ini kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menjadi nas pembimbing bagi kita pada saat ini, Kitab Mazmur pasal 5 ayat 8, firman Tuhan sebagai berikut. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Amin. Kita merespon firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita pada saat ini, melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan.
kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh sebab penyertaan-Mu yang selalu kami alami setiap saat, yang tetap memberikan kami kekuatan, semangat untuk terus menata hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan atau situasi yang kami jumpai. Dan saat ini Tuhan, kami juga kembali diberikan kesempatan untuk mengambil bagian lewat persekutuan ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami diperlengkapi untuk mendengar, untuk melakukan firman-Mu dari tengah-tengah kehidupan beriman kami. Kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bagian perikop pembacaan firman Tuhan hari ini berdasarkan bacaan seragam gereja Toraja Mamasa, Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai 43, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia.
ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan bukan hal yang asing atau bukan hal yang baru bagi kita. Sebab Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan Allah atau untuk menggambarkan Allah dan cara hidup yang mestinya dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Ada banyak sekali perumpamaan di dalam Alkitab. Misalnya Yesus mengumpamakan datangnya kerajaan surga dengan seorang penabur. Harta yang terpendam. Dan salah satunya adalah yang menjadi bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Lalang di antara gandum. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum adalah salah satu contoh perumpamaan dalam bentuk cerita pendek yang sekaligus disertai dengan penjelasan sehingga sebenarnya tidak sulit untuk memahami perumpamaan yang kita baca pada hari ini sebab langsung disertai dengan penjelasan di ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, sekalipun perikop ini terdiri dari dua bagian, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab yang satu memberi gambaran melalui perumpamaan itu, sedangkan yang satunya lagi adalah penjelasan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengarnya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gandum dan lalang adalah dua tanaman yang sulit dibedakan. Ini juga yang dijelaskan dalam bagian perikop pembacaan firman Tuhan yang kita baca dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Dua jenis tanaman yang sulit dibedakan. Oleh karena itu, agar kita sebagai yang membaca bagian perikop pembacaan firman Tuhan ini bisa memahami perikop ini secara utuh, ada beberapa pokok penting yang memberikan penekanan dalam renungan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, ladang. Dalam penjelasan yang tadi dijelaskan bahwa ladang itu adalah dunia, tempat menabur. Siapa yang menabur? Di situ dijelaskan, dikatakan bahwa anak manusia. Anak manusia yang menabur. Ayatnya yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Ladang ialah dunia."
Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia ini adalah ladang tempat menabur dan menuai kehidupan. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai anak manusia yang menabur benih yang baik, yaitu gandum. Itu ditabur di ladang itu. Dengan kata lain bahwa hal kerajaan sorga diumpamakan seperti sebuah proses menabur benih di ladang, yaitu dunia. Gandum adalah benih yang baik yang ditaburkan di ladang dan menunjuk kepada anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah benih yang tidak baik yang ditabur kemudian oleh musuh, yaitu iblis. Ditabur ketika sedang tidur. Nah, lalang ini menunjuk kepada orang jahat yang juga hidup di dunia yang sama dengan orang-orang benar. Di ayatnya yang ke-41 tadi dikatakan begini, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semua orang yang melakukan kejahatan itu digambarkan seperti lalang di antara gandum. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi lalang itu menunjuk kepada orang yang jahat yang juga hidup di dunia yang sama dengan orang-orang benar. Keduanya tumbuh atau hidup bersama dalam proses sampai menanti musim menuai atau akhir zaman. Murid-murid bertanya, apakah kami perlu mencabut? Tetapi Yesus menjawab, tidak, sebab kemungkinan gandum juga akan ikut tercabut. Dibiarkan tumbuh sampai pada akhirnya yang membedakan antara gandum dan lalang adalah buahnya. Dan itu akan terbukti pada saat hari penghakiman tiba. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini memberi pengajaran kepada kita bahwa orang-orang percaya yang hidup di dunia ini, di mana dosa atau kejahatan ada bahkan terus terjadi. Orang percaya harus selalu hidup konsisten berpegang pada kebenaran firman Tuhan, taat pada kehendak Allah sehingga seperti gandum boleh tetap bertumbuh di tengah-tengah himpitan lalang di sekitarnya. Artinya sekalipun ada orang jahat di sekitar kita, tetapi kita harus tetap konsisten berpegang pada firman Tuhan. Ibarat gandum yang tetap boleh bertumbuh di tengah-tengah lalang yang ada di sekitarnya. Kalau firman Tuhan bilang, orang benar akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Sebab memang iman setiap kita orang yang percaya di tengah tantangan dan ujian iman ini haruslah terus bertumbuh dan bertumbuh. Lalang tidak boleh dicabut, tetapi dibiarkan tumbuh bersama gandum. Ini tidak berarti bahwa Allah berkompromi terhadap dosa dan kejahatan atau berpihak pada orang jahat untuk terus berbuat kejahatan, untuk terus berbuat dosa. Tetapi hal ini memberi arti bahwa iman orang percaya, orang benar, dibentuk melalui berbagai ujian dan tantangan kehidupan. Hidup bersama dengan orang-orang yang jahat dalam dunia yang sama atau di ladang yang sama. Dan pertumbuhan iman orang percaya akan semakin baik dan semakin berkualitas ketika mereka mampu mempertahankan kualitas hidup itu sampai musim menuai tiba. Yakni ketika hari penghakiman itu tiba. Dan pada saat itulah proses ujian iman akan selesai dan akan diakhiri dengan penganugerahan mahkota kehidupan
Kalau di ayat-ayat yang terakhir yang kita baca tadi, Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Tetapi gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Orang percaya akan dikumpulkan ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Bapak Ibu, gandum itu diikat dan dikumpulkan ke dalam lumbung. Ayatnya yang ke-30, bacaan kita tadi. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, yaitu malaikat-malaikatnya, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kumpulkanlah anak-anak kerajaan, orang-orang yang percaya ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya dan kehadirannya di dalam dunia ini pasti akan terus mengalami tantangan dan ujian iman. Namun seperti yang terjadi atau seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa sebagai orang percaya haruslah tetap mempertahankan kualitas imannya sampai akhir zaman, sampai hari penghakiman itu tiba. Kendati pun ada banyak orang-orang yang jahat di sekitar kita, tetapi yang jahat akan menuju ke tempatnya yang sudah disediakan Allah, dan orang yang benar juga akan dikumpulkan ke dalam tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Kendati pun ada banyak tantangan, termasuk yang masih menjadi ancaman hidup kita sampai hari ini, menghadapi kenyataan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 di tahun ini, yang telah berdampak pada begitu banyaknya aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Tetapi ini hendaknya menjadi suatu pelajaran iman bagi siapapun, setiap pribadi kita, bahwa sesulit apapun, seberat apapun, tantangan hidup ujian iman, orang percaya tidak boleh goyah. Gandum tetaplah harus menjadi gandum sampai musim menuai tiba. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini firman Tuhan bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan merespon renungan firman Tuhan dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat 103, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita
Berdasarkan pengakuan iman rasuli, saya ajak kita untuk bersama berdiri. Mari dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita dan diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 148, bait lagu yang pertama hingga bait lagu yang ketiga. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita akan menyatakan segala pengharapan iman dan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri hadirat-Mu saat ini. Dari tengah-tengah persekutuan kami, bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing, lewat persekutuan ibadah hari Minggu saat ini. Mensyukuri segala bentuk kebaikan Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, yang tetap memperlengkapi kami dengan setiap hal yang baik, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan semangat untuk terus menata, melanjutkan kehidupan kami sekalipun ada begitu tak banyak tantangan di sekitar kami. Ada begitu banyak hal yang seringkali membuat kami lemah, membuat kami tidak berdaya. Tetapi bersama Tuhan, kami senantiasa memiliki pengharapan yang pasti.
Dan saat ini Bapa, firman-Mu sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Melalui perumpamaan lalang di antara gandum. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Sehingga ibarat gandum, kami terus mempertahankan kualitas iman kami di hadapan Tuhan. Sampai musim menuai tiba, yakni sampai hari penghakiman. Tuhan terus memberikan kami kekuatan iman untuk menghadapi atau menjalani kehidupan. Sekalipun ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan. Tetapi kiranya tantangan-tantangan yang ada di sekitar kami tidak membuat iman kami menjadi goyah. Tetapi justru membuat kami menjadi pribadi yang semakin kuat bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai usaha yang mereka tekuni. Sekalipun masih di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, namun kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk terus memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas usaha yang mereka tekuni setiap hari, setiap saat. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan, berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat-Mu. Bahkan Tuhan memberkati kami, sehingga kami dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan bagi pemandangan Tuhan. Bahkan juga kami dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19. Kami tetap memiliki kekuatan iman bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Hamba-Mu Bapak Dr. Andus Soleman, Bapak J. Deparua, Nyonya Elsie Deparua, Nyonya Marta Yohanis Sakawael, hamba-Mu Bapak Abraham Mailoa, Bapak Elias Robert, Friendly Kukus, masing-masing dalam pemulihan di rumah masing-masing. Mari Bapak Tuhan berkenan memberkati segala upaya penanganan medis, makanan, air minum, obat-obatan. Biarlah menjadi alat berkat mendatangkan kekuatan dan semangat yang baru, sehingga hari demi hari dijalani dengan penuh damai sejahtera oleh karena Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka cita, keluarga Bapak Orsan Soleman, atas meninggalnya nenek terkasih pada hari Rabu 8 Juli 2020 di Mamasa. Keluarga Ibu Martina Yohanes Sape, atas meninggalnya seorang keluarga pada hari Jumat 10 Juli 2020. Keluarga Bapak Sondatiku dan keluarga Bapak Mainga, atas meninggalnya ayah terkasih dari Nyonya Sondatiku dan Nyonya Mainga pada hari Sabtu 11 Juli 2020 di Simbuang. Kiranya Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan akan terus memperlengkapi mereka dengan segala yang baik, dengan segala yang dibutuhkan dalam menata, bahkan dalam menghadapi proses atau duka cita yang mereka alami hari ini. Sumber kekuatan dan penghiburan adalah Tuhan yang akan terus memperlengkapi mereka dengan segala yang baik. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena berkat-berkat dalam perjalanan hidup yang mereka jalani, jemaat-Mu yang bersuka cita, baik karena berkat pertambahan usia, secara pribadi, bahkan ulang tahun pernikahan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan terus memberkati kami menjadi pribadi yang berhikmat untuk mensyukuri segala bentuk berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup beriman kami. Menjadi pribadi yang terus mengisi hidup ini dengan segala yang baik sebagai wujud syukur kami untuk setiap penyertaan Tuhan di tengah hidup beriman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu terus menata tanggung jawab pelayanan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan hamba-hamba-Mu, badan pekerja majelis jemaat, penatua syamas, koordinator daerah pelayanan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, koster tata usaha, sehingga melalui pelayanan mereka berdampak positif menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, untuk terus memberi yang terbaik melalui setiap pelayanan yang ada. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu, sehingga menjadi berkat
di tengah-tengah berbagai tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang terus terlibat dalam tanggung jawab pelayanan lewat ibadah hari Minggu saat ini. Organis, Kantoria, Tuhan berkenan memberkati tim multimedia. Tuhan senantiasa memperlengkapi dengan segala yang baik. Majelis yang bertugas, sehingga setiap pelayanan mereka menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini pengharapan kami. Ini doa kami. Ini syukur kami kepadamu. Tuhan menyambut menyempurnakannya. Kami berdoa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kembali bersama berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 126, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang keempat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Di sinar surya aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hadapi dan jalanilah kehidupanmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah online kita pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Efrata mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah kita pada saat ini, juga kepada Kantoria, Organis,
tim multimedia, dan seluruh pihak yang sudah membantu terselenggaranya ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Sebagai nyanyian penutup, saya mengajak kita untuk menyanyi bersama dari PKJ 188. Kita lakukan ayat yang pertama, lihatlah aku berdiri. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika kau dengar, bukalah pintu bagiku. Ku akan masuk di rumahmu. Aku datang masuk di rumahmu. Aku datang makan bersamamu, dan engkau diam bersama